Assalamualaikum, sahabat wanita dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Sehat kan? Perkenalkan kembali, nama saya Rida Lutfiana Wahida. Saya seorang mahasiswi S2 di Jerman, khususnya di University of Passau. Kali ini akan kembali memandu IG Live pada bulan Januari kali ini. Seperti yang teman-teman tahu nih, tema IG Live Januari ini yaitu body shaming dengan judul I Love My Body dengan narasumber-narasumber hebat kita, yaitu nanti ada Kak Firman dan juga ada Kak Anamitsi. IG Live ini akan berlangsung selama 30-40 menit, dan bagi sahabat-sahabat wanita yang mau bertanya atau berkomentar silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita undang narasumber-narasumber kita. Hmm, apakah sudah bergabung? Sorry. Ya, Kak Ana. Halo Kak Ana Misi. Halo Kak Vida, apa kabar? Sehat, gimana Kak? Puji Tuhan, Kabarnya? aku juga sehat. Eh, Di Jakarta hari ini panas cuacanya, setelah kemarin itu hujan seharian. Kalau di Jerman gimana nih Kak? di Jerman ini panas tapi dingin ya, jadi nggak kelihatan gitu kalau dingin. Jadi meskipun minus tetapi tetap panas gitu. Oke, Tapi alhamdulillah yang di penting sehat semua ya. saya sehat, alhamdulillah. Kita undang Kak Firman dulu nih. Kak Firman, apakah sudah bergabung? Hmm. Belum bergabung ya. Ya. Belum ada ya Kak Firman ya? Iya, Kak Sudah Firmannya belum join. belum. Hmm. Halo Kak Firman, sebentar Kak mungkin lagi. Firman, invitation-nya belum ada ya? Atau Kak Firman mungkin bisa request to join, bisa nggak Kak? Unable to join. Nah, Dia. Halo. halo Kak Halo. Firman. Ya, Gimana kabarnya selamat Kak? pagi dan sore. Baik, baik, baik. Makasih. Kalian gimana, apa kabar? Baik-baik. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Ya tetap ya sama ya, di Jerman dan di Jakarta sama-sama cerah hari ini ya. Iya, Iya nih. Alhamdulillah. Eh, Iya, oke, langsung saja kita ke tema diskusi IG Live kita kali ini, yaitu tentang body shaming. Selanjutnya, saya mau nanya dulu nih sama Kak Mitzi nih. Sebelum Mm-mm. kita bahas body shaming ini dari sisi keilmuan psikologi nih, kita mau denger dong pendapat dan pengalaman Kak Mitzi mengenai body shaming ini. Oke. Apakah kakak tuh pernah mengalami sendiri atau mungkin orang lain yang mengalaminya gitu? Terus apa sih yang Kak Ana Mitzi lakukan saat itu? Mm-mm. Silahkan Kak. Oke.
aku mungkin boleh sharing sedikit gitu ya. Terutama kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri gitu, aku inget banget. Kalau saat ini gitu ya, kalau di saat usiaku yang saat ini sudah memasuki usia 30 tahun, mungkin cara aku menyikapi ketika ada yang body shaming berbeda nih ketika waktu aku memasuki zaman-zaman pubertas gitu. Tapi aku inget banget dan pengalaman satu yang aku sampai sekarang itu masih melekat di pikiranku dan di batinku itu adalah ketika aku memasuki usia pubertas, sekitar umur 15 tahun gitu ya. Dan aku ini memang pribadi adalah tubuhku tuh kecil, jadi petit, jadi kurus kecil gitu kan. Dan ketika aku umur 15 tahun itu, aku lagi berenang sama teman-temanku di kolam renang umum gitu ya, biasa di Indonesia, di Jakarta. Dan ada satu orang nih cowok yang bahkan aku nggak pernah ketemu, nggak kenal gitu ya, tiba-tiba dia nyeletuk di kuping aku, kurus banget. Dan aku agak shock saat itu gitu, yang sama sekali dia totally strangers, orang asing gitu. Di saat itu momen aku cuma bisa diem doang, aku nggak membales atau bahkan aku nggak argue sama dia, tapi aku tengok gitu, aku lihat gitu. Dan itu membuat aku sampai insecure gitu ya, ngerasa jadinya aku nggak pernah pede gitu ya untuk menunjukkan lenganku gitu. Jadi pakai baju-baju tank top itu aku nggak pede, jadi aku selalu pakai baju yang agak lebih gombrong gitu ya. Atau memang kalau bisa ya aku tutup gitu, pakai baju lengan panjang atau yang lengannya memang tertutup. Nah itu ya sih yang membuat aku jadi bertumbuh gitu ya juga punya cara pandang terhadap diriku tuh agak berubah gitu. Aku merasa jadinya kayaknya tuh gue kurus deh, kayaknya nggak akan mungkin deh gue tuh bisa makan sebanyak apapun gitu, bakal bisa gemuk gitu. Dan kayaknya secara postur tuh kayaknya gue untuk ukuran cewek tidak menarik gitu. Seperti itu sih Kak, kalau pengalaman pribadiku. Dan kalau di teman-temanku juga kurang lebih hampir sama gitu ya. Dengan berbagai posturnya mereka, yang baik itu dikatain gemuk lah gitu kan. Atau mungkin yang dengan ukuran tinggi badannya dan sebagainya. Iya sih, kalau emang pas apalagi pas masa pubertas tuh kayak kalau diomongin dikit tuh kayak nyantolnya tuh lama gitu loh. Jadi kayak bahkan mah bisa Betul, jadi kayak trauma gitu loh kalau pas masa-masa pubertas itu apalagi diomongin kayak gitu ya Kak. Ya ampun. Oke, betul. selanjutnya untuk Kak Firman nih. Berdasarkan pengalaman Kak Mizi tadi, gimana nih pendapat Kak Firman tentang orang yang melakukan body shaming kepada orang lain gitu? Apa sih penyebabnya kira-kira kayak gitu menurut Kak Firman? Silahkan Kak. Oke, makasih. Eh, ya tadi mungkin sangat disayangkan ya hal yang kejadian seperti itu gitu ya. Benar tadi seperti yang disampaikan gitu ya, kayak masa-masa remaja itu masa-masa di mana yang paling rentan gitu ya, karena di sana terbentuk gitu ya, masih dalam proses pembentukan identitas diri gitu ya. Sangat rentan sekali terhadap komentar-komentar negatif itu yang bisa sangat mengganggu seseorang dalam perkembangannya begitu ya. Nah, kalau kita masuk ke dunia psikologi gitu ya, sebenarnya secara gampangnya ada salah satu teori gitu ya, namanya dari social learning theory dari Albert Bandura gitu. Jadi menurut teori Bandura itu perilaku manusia itu muncul karena hasil dari observasi atau tindakan meniru orang lain gitu dari lingkungan sekitar. Jadi gampangnya kita itu belajar dari apa yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau seseorang individu sering menyaksikan gitu ya atau membaca komentar-komentar negatif mungkin yang mengarah ke tindakan body shaming sejak ini, maka besar kemungkinannya gitu ya, besar kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan body shaming juga terhadap orang lain di masa depan gitu. Itu mungkin secara singkatnya gitu ya. Tentu banyak lagi gitu yang bisa dieksplor lagi gitu. Contohnya penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan hak berpendapat gitu ya, tanpa tadi contohnya terlalu mencerna gitu ya, mencerna apa sih yang dikatakan gitu. Dan kira-kira dari apa yang dikatakan, kira-kira apa bisa jadi dampaknya ke orang yang sedang kita lagi katakan gitu ya. Terus juga bisa juga ya ini usaha untuk menjatuhkan seseorang gitu ya, kayak ini perilaku narsistik mungkin ya, kayak kepercayaan gitu ya, kepercayaan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain gitu. Padahal usaha menjatuhkan orang lain ini sebenarnya didasari dengan kepercayaan diri sendiri yang sebenarnya nggak stabil gitu. Udah nggak stabil dirinya sendiri, ya dia mengkompensasi kepercayaan dirinya dengan mencoba menjatuhkan orang lain gitu. Dalam hal ini ya dengan melakukan body shaming gitu ya. Nah, atau juga mungkin poin terakhir, orang yang melakukan itu sebenarnya dia juga pernah menjadi korban juga. Dia melakukannya supaya juga tadi bisa jadi juga salah satu strategi dia yang kita bisa bilang sebenarnya disfungsional gitu ya, karena nggak sama-sama sekali nggak membantu gitu.
ya. Jadi mungkin dia juga pernah jadi korban juga terhadap body shaming atau dari body shaming tersebut. Mungkin itu secara singkatnya gitu ya, kalau kalau kita mau lihat apa yang menyebabkan seseorang itu ya melakukan body shaming terhadap orang lain. Oh, oke Kak. Nah, bener banget sih. Jadi kayak emang, apalagi kalau di Indonesia kan emang kayak biasa gitu ya. Kayak, kamu kurus, kamu kok gendutan, kayak gitu. Hmm, Padahal kita hmm, tuh nggak tahu gitu orang yang kita bilang kayak gitu kok apa nggak tahu kondisinya kayak gimana gitu. Apakah Betul. diambil hati atau mungkin ya udahlah kayak gitu kan kondisi orang beda-beda gitu ya Kak. Jadi kayak emang emang harus dijaga juga sih kayak kalau mau ngomong kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Kak Mizi. Menurut Kak Mizi, apa sih yang menyebabkan orang lain atau dia melakukan body shaming kepada orang lain kayak gitu? Iya. Silakan Kak. Aku setuju banget tadi yang diterangkan sama Kak Firman gitu ya dari segi teori gitu. Aku pun juga gitu merasa gitu ya bahwa setelah hasil refleksiku gitu ya, maksudnya saat ini gitu dan teman-temanku aku melihat gitu ya, aku tuh menemukan kayaknya bahwa orang-orang yang melakukan body shaming gitu ya kepada kita atau melakukan komentar-komentar yang berkaitan komentar dangkal lah terkait itu fisik, aku bisa pastikan bahwa orang tersebut adalah bukan orang yang tahu bagaimana proses hidup kita atau dalam artian orang yang tidak mengenal kita secara dekat gitu biasanya. Dan yang kedua adalah orang yang sebenarnya melakukan body shaming itu adalah orang-orang yang sebenarnya juga mereka merasa insecure yang kayak tadi dibilang sama Kak Firman gitu. Jadi mereka menutupi itu dengan akhirnya mereka melontarkan ataupun memberikan ujaran gitu ya terkait body shaming tersebut ke orang lain gitu. Karena sebenarnya itu cara mereka untuk menutupi insecure mereka gitu terhadap dirinya mereka. Kalau aku sih merasanya seperti itu. Enggak, bener banget sih, bener-bener. Jadi emang kayak apa yang dibilang Kak Firman tadi ya, kalau misal kita pengen lebih dari orang lain, terus kita nggak tahu nih apa yang lebih dari kita ya. Nah, caranya yang lain yaitu dengan menjatuhkan orang lain dengan body shaming itu. Wah, menarik ya. Nah, tadi kan kita sahabat wanita, tadi kita udah dengar nih pengalaman dan pendapat dari kedua sahabat wanita tentang body shaming tersebut. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kak Firman, dalam ilmu psikologi nih, kan ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang kayak gitu kira-kiranya nih. Kira-kira Kak Firman dapat menjelaskan bagaimana seseorang bisa melakukan body shaming kepada orang lain secara teori, bisa dijelaskan lebih detail lagi mungkin hmm, Kak tentang teorinya itu. ya, ya, oke. Tadi mungkin pas ya, selain tadi yang udah mungkin aku udah sampaikan di awal gitu ya, beberapa faktor yang bisa menyebabkan gitu ya, menyebabkan seseorang melakukan body shaming. Mungkin tadi juga ada pertanyaan yang menarik tuh yang juga boleh aku mau terangkan mungkin ya. Tadi ada yang pertanyaan, apakah body shaming itu termasuk adalah budaya Budaya. gitu ya, budaya gitu. Nah, mungkin kalau budaya itu ada hal yang dibangun gitu ya, ada hal yang dihidupkan gitu. Nah, itu berarti ngomongin tentang hal yang sama-sama dipercayai yang didasari oleh kebiasaan yang dibangun gitu. Nah, ini sebenarnya bisa juga dilihat sebagai warisan gitu ya, warisan pemikiran akibat postkolonialisme sebenarnya. Jadi pemikiran dan anggapan sebagian besar masyarakat itu Indonesia bahwa deskripsi cantik atau tampan itu atau ganteng itu adalah individu yang kulit putih, contohnya hidungnya mancung, tubuh langsing, tinggi, ya, dan sebagainya gitu. Jadi maka dari itu kayak apabila kita atau ada seseorang gitu ya yang nggak memenuhi deskripsi tersebut gitu yang dibuat atau di apa ya di frame gitu oleh budaya itu sendiri ya nggak bisa dikategorikan sebagai cantik atau tampan sehingga termasuk dalam kategori mungkin jelek, kurus, gemuk atau panggilan-panggilan negatif lainnya gitu. Jadi kayak ya body shaming itu kan yang mengomentari kekurangan gitu ya, kekurangan yang dianggap menjadi kekurangan oleh orang lain ya, dari fisik ke orang lain. Dan ini juga bisa sebenarnya ya dikategorikan dalam perundungan ya, dalam perundungan secara verbal atau lewat kata-kata begitu. Yang tadi seperti yang udah diceritakan gitu ya, yang bisa mengakibatkan atau bisa mengganggu tumbuh kembang dari seseorang gitu. Ketika apalagi seseorang tersebut gitu ya kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial sekitar itu juga bisa dapat berdampak sangat negatif gitu ya terhadap tumbuh kembangnya gitu ya.
Itu yang mungkin sangat hati-hati juga. Mungkin di sisi lain juga ketika orang tersebut juga sebenarnya juga udah mengalami atau punya perasaan harga dirinya yang rendah gitu, itu yang jadi lebih rentan terhadap komentar-komentar negatif tersebut gitu. Karena dia bakal akan memikirkan komentar-komentar negatif tersebut gitu, yang akan menghambat tumbuh kembangnya gitu ke seterusnya gitu. Itu sih mungkin kalau mau dijabarkan lagi gitu ya. Jadi itu sebagai mungkin jadi kayak warisan pemikiran gitu ya, warisan pemikiran postkolonialisme dari apa yang kita lihat gitu ya, atau apa yang ada di budaya kita sendiri gitu. Sehingga kita harus lebih berhati-hati lagi gitu dan mencoba menguji lagi sebenarnya apa sih yang udah di frame dari lingkungan kita dan melihat lagi lebih luas lagi sekedar. Jadi jangan sekedar hanya dalam frame tersebut saja gitu. Karena definisi cantik, tampan, ganteng itu jauh lebih luas daripada apa yang kita lihat atau apa yang ditampilkan kepada kita gitu ya di layar kaca dan seterusnya. Itu sih mungkin. Iya. Terima kasih Kak Firman, bener banget sih. Maksudnya kan kayak misal ada orang satu dengan orang lain kan punya standar kecantikan yang beda gitu. Misal dia nggak memenuhi, ada orang nih nggak memenuhi standar kecantikan menurut kita gitu. Terus kita kayak ih jelek, ih apa gitu. Padahal kan misal di Eropa sendiri kan orang yang dibilang misal bisa dibilang orang Indonesia jelek tuh bahkan di Eropa tuh dibilang cantik gitu loh. Jadi kan kita nggak bisa ngejudge orang lain berdasarkan pendapat kita gitu kan. Iya bener banget nih. Nah untuk pertanyaan selanjutnya masih dengan Kak Firman, eh, apakah kita bisa menghentikan perilaku body shaming tersebut? Dan menurut Kak Firman, gimana sih caranya menghentikan perilaku body shaming tersebut? Silakan Kak Firman. Oke. Wow, kalau kita bisa menghentikan, kalau mau ngomong jujur sebenarnya sulit ya untuk bisa menghentikan 100% gitu ya, karena kita nggak punya kontrol gitu ya, kita nggak punya kontrol terhadap apa sih yang akan orang lain lakukan gitu. Nah, itu mungkin kalau kita pengen ngomongnya ideal, kita mau bilang bisa 100% gitu. Harapannya ya supaya tumbuh kembang seseorang itu benar-benar bisa baik gitu. Tapi aku mau mengajak teman-teman mungkin untuk lebih fokus gitu ya, lebih fokus sama apa sih yang bisa kita kendalikan. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Nah, yang pertama aku bilang penting untuk juga mungkin belajar gitu ya, belajar untuk mengungkapkan apa yang dirasakan gitu. Nah, ini sulit mungkin ya kalau memang sebelumnya kayak kita belum terbiasa gitu, belum terbiasa untuk terbuka atau mengkomunikasikan apa yang dia rasakan gitu ya, atau apa yang dirasakan gitu. Nah, menurut aku ini salah satu yang penting karena terkadang ada aja orang gitu yang berkomentar tanpa berpikir panjang gitu ya. Jadi penting untuk kita juga mengungkapkan, tadi komentar lo itu mengganggu gua gitu. Kayak itu mengganggu gua gitu. Dan gua harap, dan katakan harapannya gitu, gua harap lu nggak ngelakukan itu lagi gitu ya, ke depannya gitu. Jadi lakukan, katakan dengan jelas dan harapannya juga disampaikan gitu. Nah, kalau ini tentu kalau kita punya kesempatan gitu ya untuk bisa menyampaikan perasaan, kadang kan karena dalam dunia media gitu ya, kadang ada aja orang yang nggak kenal atau pakai akun kedua, ketiga, ke 100 gitu ya, yang mencoba mengganggu kita gitu, itu kita nggak bisa gitu ya untuk menyampaikan apa yang kita rasakan gitu. Itu sangat disayangkan tentunya. Tapi di sana kan kita bisa melakukan gitu, kendalinya lagi ada di kita gitu, dengan yang mungkin ngeblok orang tersebut gitu ya, atau akunnya tersebut gitu ya. Jadi itu tadi yang pertama gitu ya, belajar untuk mengungkapkan apa sih yang dirasakan gitu, karena jadi lumayan untuk jadi proses untuk penyembuhan dari luka atas komentar tersebut sendiri juga sih, aku rasa gitu. Nah, yang kedua adalah mungkin mengajak teman-teman untuk bisa lebih fokus gitu ya, lebih fokus pada kelebihan gitu ya, seperti bakat atau mungkin keterampilan atau pencapaian-pencapaian yang non fisik gitu ya. Jadi ketika kita fokus sama hal tersebut, kita ini juga jadi membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, dan ini juga menjadi dampak atau berdampak kita jadi nggak gampang gitu ya untuk terusik dengan komentar-komentar yang berusaha atau yang berpotensi bisa menjatuhkan kita gitu. Tadi aku udah sampaikan gitu ya, kayak yang bisa sangat mengganggu itu ketika kita juga sebelumnya udah punya harga diri atau rasa percaya diri yang rendah gitu ya. Rasa percaya diri yang rendah gitu. Jadi lebih gampang terusik terhadap komentar-komentar negatif itu. Nah, untuk mengkompensasinya
ini menjadi penting untuk fokus kepada kelebihan kita, lihat apa sih yang udah kita bisa dan ditajamkan lagi gitu. Nah, dan yang ketiga tentu karena kita makhluk sosial ya, jadi penting untuk cari teman atau kelompok yang di mana kita bisa jadi dapat sumber dukungan dari sana gitu ya. Kita bisa jadi saling menguatkan satu sama lain. Nah, pada akhirnya mengatasi body shaming ini juga adalah proses gitu ya, proses yang membutuhkan waktu dan upaya gitu. Sama seperti tadi yang udah kita dengarkan sama-sama gitu ya, kayak pas saat berenang gitu, saat itu mengganggu banget gitu. Tapi ada sampai proses di mana kita untuk mengelola semua apa yang udah terjadi sebelumnya gitu. Sambil melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan kita gitu dan fokus untuk ke sana juga. Mungkin itu sih ketiganya yang mau disampaikan gitu, kayak belajar untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, terus fokus kepada lebih bakat kita, keterampilan kita, atau pencapaian yang non fisik gitu ya. Dan ketiga, karena kita makhluk sosial, kita bisa cari teman atau kelompok gitu ya, kelompok yang dimana kita jadi dapat sumber dukungan di sana gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Firman. Wah, bener banget sih. Soalnya kan gimana ya, body shaming kan berkaitan dengan perilaku seseorang, dan merubah perilaku orang, apalagi orang banyak, itu kan nggak mudah juga ya Kak, kayak gitu. Terus juga kayak salah satu poin tadi itu ada kayak belajar mengkomunikasikan apa yang dirasakan, itu penting banget juga sih. Apalagi di Indonesia, apalagi kan kayak mungkin masih sungkan ngomongin gitu ya, meskipun dia bilang oh iya ya udah gitu, tapi nggak tahu nih dalam hatinya tuh dia tuh merasa sakit hati atau apa gitu. Soalnya kebiasaan orang Indo kan kayak sungkan dan nggak mau menyakiti orang lain gitu, padahal dalam dirinya sendiri juga kayak sakit hati kayak gitu. Iya bener banget sih, itu poin penting sih. Terima kasih Kak Firman. Nah, untuk Kak Mitzi nih, ada gak sih saran yang ampuh untuk menghentikan perilaku body shaming ini di masyarakat, atau menghentikan kebiasaan orang komentar nih tentang tubuh orang, khususnya di media sosial? Silakan Kak Mitzi. Mungkin yang paling gampang itu dari sosial media dulu ya gitu ya. Barusan banget nih kalau aku boleh sharing gitu, sekitar 1 atau 2 hari yang lalu gitu ya, salah satu temanku di sosial media gitu, dia dapat DM gitu ya, karena dia lagi ngepost foto selfie-nya dia, dan dia itu ada komen gitu beruntut 2 kali, gemukannya sekarang gitu. Terus yang aku sama temenku bilang, udah sih unfollow aja lah kalau kayak gitu. Oh, udah nggak di unfollow lagi Kak, aku block, dia bilang, which is good sebenarnya menurut. Jadi memang kita tuh untuk bisa menghentikan body shaming, menurutku we need to stand up for ourselves first sih gitu. Bener yang kayak Kak Firman bilang, bahwa kita harus bisa nih mengkomunikasikan bahwa sebenarnya yang kita terima, komen-komen tersebut itu tuh tidak enak gitu loh diterima. Baik dengan kalau di sosial media, kenapa ada gunanya tombol unfollow, report dan sebagainya, itu ya karena memang kita bisa memfilter nih orang-orang mana yang kita dirasa mengganggu lah gitu, baik itu kesehatan mental kita ataupun mungkin yang memberikan hate speech ataupun komentar-komentar negatif seperti itu. Jadi menurutku sih nggak perlu takut gitu ya akan kehilangan seorang teman atau kehilangan lingkungan. Justru orang-orang yang benar-benar peduli sama kita, mereka itu nggak akan memberikan komentar negatif terkait yang menurutku superficial ya, atau komentar-komentar dangkal terkait fisik gitu. Mereka pasti akan justru yang benar-benar peduli sama kita, mereka akan tahu nih bagaimana proses kita, karena perubahan fisik itu kan pasti akan terus terjadi ya selama kita bertumbuh gitu kan. Dan proses adaptasi atau penerimaan itu menurutku bukan sebuah tujuan, tapi itu adalah sebuah proses hidup gitu. Jadi selama kita masih hidup jadi manusia, selama kita bertumbuh, itu pasti akan selalu beradaptasi terutama dengan diri sendiri gitu. Jadi proses penerimaan itu pasti akan selalu ada. Dan menurutku ya penting juga gitu ya, kita dikelilingi dengan orang-orang yang benar-benar mereka itu memberikan value juga gitu ya, barter value sama kita, benar-benar bisa baik tidak hanya untuk perkembangan pikiran kita, tapi yang paling penting juga adalah baik untuk perkembangan mental kita. Jadi kalau misalkan memang ada orang-orang yang dirasa kayaknya nih orang kok hobi banget ngomentarin fisik, mendingan jaga jarak, karena menurutku itu udah red flag sih gitu. Itu sih. Oh, iya. Iya, bener banget Terus, sih. Jadi, ya, terus kalau aku boleh menambahkan sedikit juga gitu ya, untuk bisa stand up for ourselves, kita juga harus bisa menerima diri kita sih sebenarnya. Di Indonesia gitu ya, sayangnya kalau kita boleh bicara budaya gitu kan, kita budayanya adalah nggak enakan gitu ya, sungkanan gitu, takutan. Nah,
mungkin perlu juga gitu ya kita belajar bagaimana berkomunikasi secara asertif gitu ya, menyampaikan isi kita, isi kepala dan isi hati gitu ya, secara dengan menggunakan komunikasi asertif gitu, kayak terima kasih ya kamu kayaknya perhatian banget sama aku, tapi aku nggak peduli kamu ngomong apa gitu, atau thanks your opinion, terima kasih buat opininya tapi aku nggak nanya opini kamu, kayak gitu sih bisa bisa diungkapkan juga gitu. Itu yang kadang aku lakukan gitu. Kadang-kadang ketika ada orang komentar kayaknya Mitzi kayaknya kamu tuh harus makan yang banyak deh, kamu kurus banget gitu ya. Terima kasih ya, aku makannya udah banyak kok gitu kan. Tapi emang kayaknya badan aku kecil aja. Aku minum air aja nggak akan ngaruh kok, nggak akan bakal gemuk. Ya lebih lebih kayak pada kayak gitu sih. Cara-cara menanganinya gitu sih. Dan untuk bisa sampai ke bisa mengkomunikasikan hal-hal tersebut itu butuh proses juga gitu. Ada masanya nih kalau aku boleh sharing sedikit gitu. Ada masanya aku itu di umur 20-an awal itu aku bener-bener hobi ngaca, Kak. Ngaca, bener-bener kalau aku ngaca, aku lihat tubuhku habis selesai mandi gitu ya. My naked body aku lihat di kaca full. Dan ini aku liatin aja badanku gitu loh. Aku lihat dari setiap, oh ternyata aku tuh baru sadar gitu. Itu caraku untuk bisa mengenali diriku secara fisik ya. Aku lihat, oh ternyata aku punya tanda lahir di sini ya, aku punya tai lalat di sini, aku punya bekas luka di sini gitu. Dan aku semakin sering aku melihat diriku di dalam di cermin tersebut, aku akan semakin kayak melihat bahwa kayaknya gue nggak buruk-buruk banget kok gitu loh. Komentar-komentar orang yang dibilang di luar di sana gitu ya terkait about my body, tentang fisikku yang kurus, kayaknya gue nggak seburuk itu kok gitu kan. Terus juga sambil yang dibilang tadi Kak Firman bilang bener banget bahwa fokus juga gitu terhadap hal-hal yang di luar dari non fisik gitu, baik itu akademis ataupun mungkin hal-hal yang lain gitu tentang progres hidup gitu. Nah itu tuh juga jadi salah satu menurutku menjadi menambah gitu ya bahwa oh value hidup gue tuh ternyata seperti ini ya gitu, ternyata nilai diri gue tuh seperti ini. Dan akhirnya komentar-komentar di sana gitu ya bisa terpatahkan dengan sendirinya gitu. Wah, terima kasih Kak Bizi, bener banget sih. Jadi emang selain dari luar kita juga harus apa namanya salah satu hal yaitu kita harus mengenali juga diri sendiri. Dan saya setuju banget dengan komunikasi asertif tadi, itu cukup ampuh sih, biar kayak orang yang ngomongin gitu biar mikir juga gitu loh, kayak oh aku salah ya kayak gitu. Jadi emang harus dikasih pelajaran biar dia tahu gitu loh kalau yang dia omongin itu salah. Terus juga setuju sama yang emang kita harus cari dukungan dan temen yang baik ya, maksudnya emang support kita dari luar maupun dalam, supaya yang bisa apa ya punya value yang sama kayak gitu, yang emang apa namanya bisa kenal kita lebih baik gitu. Jadi emang dia tuh nggak yang komentar fisik tapi ya emang sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu. Wah seru sekali diskusi sore hari ini ya. Nah, lanjut ke segmen ketiga yaitu tentang harapan dan pesan agar perilaku ini bisa dihentikan nih. Ke Kak Minsi dulu mungkin sebagai penutup, dapatkah Kakak sebagai salah satu warga dunia tuh membagikan harapannya kepada sahabat-sahabat wanita yang sedang nonton IG Live ini dan orang-orang lain agar tentang yaitu body positivity, agar perilaku body shaming tidak berkembang terutama nih di dunia industri dan hiburan. Silakan Kak Mitzi. Kalau buat aku bener mention lagi gitu ya kayak dibilang sama Kak Firman bahwa kita tidak bisa mengontrol hal-hal yang di luar dari jangkauan kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Jadi untuk bagaimana supaya kita bisa menghentikan body shaming adalah dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana cara kita memandang diri kita itu menurutku lebih penting daripada bagaimana orang melihat diri kita. Label kita kepada diri kita tuh menurutku lebih penting saat ini ketimbang label-label dari luar, validasi dari luar. Jadi belajarlah untuk bisa memvalidasi diri sendiri dulu, karena aku yakin orang-orang yang sudah mengenal dirinya dengan sangat baik, mereka akan punya empati yang lebih besar terhadap orang lain. Jadi mereka akan mengurangi atau bahkan mereka tuh nggak akan komentar sama sekali terkait fisik orang tersebut. Kalau menurutku sih itu. Jadi memang semuanya dimulai dari diri sendiri dulu, ditata dulu gitu ya, belajar mengenal diri sendiri, belajar mengenal mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri secara utuh. Karena kita ketika udah mulai bisa menerima, kita akan menurutku punya empati yang lebih besar untuk orang lain. Karena kita melihat bahwa oh, gue pernah loh berada di posisi orang tersebut gitu. Mungkin beda aja nih prosesnya, gue dapat prosesnya di pas masa gue pubertas, tapi ada juga orang yang justru mendapatkan body shaming ketika mereka ada di proses-proses hidup tertentu gitu. Misalkan
Kalau di wanita gitu mungkin setelah melahirkan gitu kan, atau mungkin orang-orang yang dengan terapi-terapi tertentu yang akhirnya secara tidak langsung merubah fisik mereka, itu kan mereka juga mengalami sangat rentan mengalami body shaming. Nah, itu sih yang menurutku. Nah, tapi ini aku perlu kasih catatan dulu gitu ya, bahwa menerima diri sendiri dengan tidak melakukan apapun untuk diri sendiri adalah dua hal yang berbeda. Jadi bukan berarti kalau kita nerima kita ya akhirnya nggak ngapa-ngapain buat diri sendiri, itu sama juga bohong sih menurutku gitu kan. Tetaplah merawat diri gitu ya, menerima diri dan merawat diri itu menurutku penting. Oke, terima kasih banyak Kak Mitzi atas harapan dan komentarnya untuk menghentikan body shaming ini. Benar banget sih. Jadi emang harus kayak mengenali diri sendiri dulu ya. Untuk setiap orang, jadi biar dia tuh bisa hati-hati dalam ngomongin orang lain kayak gitu. Nah, untuk Kak Firman sendiri nih, harapan dan pesan kakak di awal tahun ini untuk meningkatkan citra tubuh yang positif kepada sahabat wanita yang sedang menonton IG Live ini dan dapat mengontrol kebiasaan body shaming terhadap orang lain. Silahkan Kak Firman. Iya, aku setuju banget tadi ya yang disampaikan sama Kak Mitzi. Sebenarnya kita udah bisa tutup dengan argumen tersebut aja gitu. Kayak tadi menarik banget, sangat itu sebuah pandangan yang sangat dewasa gitu ya terhadap sesuatu gitu ya. Terhadap hal ini ya tentang gimana perlakuan kita terhadap body shaming, gimana perlakuan kita terhadap penerimaan diri sendiri gitu ya. Mungkin tadi seperti yang udah aku sampaikan gitu ya. Aku pengen mengajak kita untuk lebih belajar kembali lagi fokus pada apa yang bisa kita kendalikan gitu ya, daripada terlalu fokus kepada apa yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi kalau bisa diusahakan gitu, menghindari membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, diusahakan. Ini aku rasa pasti nggak akan bisa 100% gitu, makanya berusaha untuk menghindari gitu. Jadi jangan terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain gitu, karena ya tadi seperti yang Kak Miji juga sampaikan gitu ya, kayak setiap individu punya perjalanan gitu ya dan keunikannya sendiri lagi gitu, dan berhenti membandingkan diri dengan standar yang nggak realistis gitu. Nah, untuk bisa berhenti membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis itu kita juga harus tahu dulu sebenarnya standar yang kita punya itu apa sih gitu. Nah, untuk tahunya berarti butuh apa? Butuh kesadaran, butuh sadar, tahu sebenarnya apa sih yang punya jadi standar gua untuk gua sendiri gitu. Apakah itu realistis? Atau standar ini adalah standar yang coba apa yang kita lihat dari keseharian itu yang coba masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi apa hal dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Jadi coba untuk menguji sebenarnya apa sih standar realistis yang ada dalam diri kita gitu. Apakah itu realistis untuk kita sendiri gitu. Atau itu hanya membuat kita jadi terganggu selalu gitu ya terhadap standar tersebut gitu. Jadi berhenti membandingkan dan menguji lagi sebenarnya standar atau apa sih yang punya jadi standar kita gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi juga yang udah disampaikan Miji juga kayak belajar untuk menerima diri ya. Belajar untuk menerima diri gitu. Dan itu juga perlu proses gitu ya untuk kita bisa sampai ke sana gitu. Ya. Nah, ketika kita butuh proses ya berarti ada waktu di sana ya. Dan tadi juga udah disampaikan baik banget gitu. Penerimaan diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Jadi penerimaan diri berarti kita juga belajar untuk belajar untuk fokus tadi apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan kita lihat ke sana gitu ya. Dan juga sekaligus juga ya belajar menerima diri berarti ya tahu sebenarnya kekurangan kita apa gitu. Dan belajar juga menerima itu dan melihatnya juga mungkin sebagai keunikan juga ya. Karena terkadang kalau kita udah sampai di fase dimana kita udah bisa mengetahui gitu ya kelemahan kita sendiri, kita fase dimana kita udah bisa nih berdamai nih dengan kelemahan kita gitu, dan it's okay gitu. Karena ya nggak ada yang sempurna juga gitu, dan di sana jadi kayak kita lebih bisa merasakan ketenangan di dalam diri kita ketika kita udah bisa menerima diri kita sendiri dan nggak gampang terusik dengan komentar-komentar negatif dari luar gitu ya. Nah, ketika udah nyaman dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam kondisi apapun, ya di sana kita jadi lebih mudah gitu ya untuk juga bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, atau lebih bisa membangun atau menjaga hubungan kita dengan orang lain. Penting banget juga tadi udah disampaikan gitu ya, ketika kita udah belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, terus kita lihat, oh kayaknya orang tersebut nggak terlalu mengiraukan dengan apa yang kita ungkapkan, ya berarti tandanya dia nggak juga memperdulikan kita gitu.
Ya, tandanya berarti kita juga harus siap untuk mengambil jarak dengan orang tersebut. Dan it's okay juga ya. Teman-teman pasti juga akan lebih banyak atau lebih punya teman yang lebih baik lagi daripada dia gitu. Ketika dia udah nggak memperdulikan apa yang kita sampaikan dan tetap melakukannya, berarti dia bukan teman yang baik buat kita. Dan it's okay untuk ngambil jarak sama dia. Ya, itu. Dan yang terakhir juga, mungkin aku ngajak teman-teman, mungkin ada yang juga di sini, atau mungkin yang juga nanti ngelihat videonya secara online gitu ya. Aku ingin ngajak teman-teman, kalau mungkin juga yang terdampak dari body shaming ini sampai mengganggu gitu ya, mengganggu kesehatan mental, atau juga mengganggu fungsi kita sehari-hari, untuk nggak ragu juga gitu ya, untuk nggak ragu untuk cari pertolongan profesional gitu. Karena ini lagi akan membantu kita untuk menyortir apa yang kita pikirkan, menyortir apa yang kita rasakan, sehingga kita juga bisa jadi manusia lagi yang bisa berfungsi dalam keseharian kita, dan juga bisa belajar juga lagi tadi untuk menerima diri kita. Dan ketika kita udah dalam fase itu, yang juga ada butuh proses ke sana, kita bisa merasakan ketenangan gitu ya di dalam diri kita, yang akan berdampak kepada kita punya hubungan sehat nih terhadap sesama kita gitu. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Wah, menarik sekali. Terima kasih Kak Mitzi dan Kak Firman atas waktunya, kesempatan, dan juga sharing-sharing dan diskusinya kali ini. Cukup menarik ya, dari diskusi kita kali ini. Penting banget dari yang bisa saya simpulkan, yaitu penting banget untuk teman-teman semua, sahabat Ruanita, harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu ya, sebelum berkomentar kepada orang lain gitu. Meskipun menurut kita itu komentarnya cuma gitu doang gitu, tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Maksudnya yang orang lain pikirkan, apakah orang itu sakit hati atau enggak dengan komentar kita kayak gitu. Terus juga harus punya dukungan, terutama teman-teman yang punya value yang sama, yang saling dukung satu sama lain. Soalnya orang yang, kalau kita udah menemukan orang tersebut tuh, mereka tuh nggak akan yang ngomentar hal-hal fisik kita kayak gitu khususnya, dan bahkan mereka terus berusaha untuk improve kita untuk menjadi lebih baik, terutama tentang kemampuan diri kita. Selanjutnya yaitu yang penting banget juga, yaitu kesadaran diri sendiri berhubungan dengan mengenali diri sendiri tadi. Jadi kita emang harus memiliki kesadaran diri sendiri untuk tidak mengomentari fisik orang lain, karena bagaimanapun juga itu termasuk body shaming ya, dan itu juga sesuatu yang cukup negatif, dapat memberikan efek yang kita nggak tahu bagi orang lain itu dipikirin mereka sakit hati atau bagaimana, kan juga tidak tahu gitu. Jadi mari kita yuk hentikan body shaming ini, dan kita sebarkan body positivity ke teman-teman, terutama sahabat-sahabat Ruanita, mulai dari sahabat-sahabat Ruanita yang telah menyimak diskusi IG live kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, dan diskusi kita, dan juga dapat turut menyumbangkan menghentikan perilaku body shaming ini, terutama di media sosial. Terima kasih Kak Ana Mitzi dan Kak Firman atas waktunya, dan terima kasih sahabat Ruanita yang telah menonton IG live kali ini, telah menyempatkan waktunya untuk menonton IG live kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di IG live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Yang di sana. Terima kasih kakak. Bye.